Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-8. Ya, 1 Korintus pasal 8. Mari kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Sekali lagi, 1 Korintus pasal yang ke-8, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan membaca teks ini sekali lagi, 1 Korintus pasal yang ke-8, ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya baca buat saudara, demikian firman Tuhan. Ya, tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada orang yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan buat kita semuanya. Biarlah firman ini menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Tema kita hari ini adalah Allah memilih pengikut yang siap berhadapan dengan pertentangan. Ya, kalau dilihat dari judulnya, berarti kita ini Allah pilih untuk kita juga siap untuk menghadapi yang namanya pertentangan. Nah, pertentangan itu artinya perdebatan-perdebatan yang seputar iman Kristen, ya, atau perdebatan-perdebatan yang berkaitan dengan kata boleh atau tidak, ya, boleh atau tidak. Nah, memang kita sadar bahwa doktrin Kristen tidak lepas dari yang namanya pertentangan atau perdebatan. Mulai dari hal-hal yang sangat doktrinal sampai kepada hal-hal yang praktikal. Pasti banyak masalah yang akan kita temukan di sana. Nah, kalau kita melihat surat 1 Korintus, ini adalah surat Paulus yang isinya menyelesaikan pertentangan yang muncul di dalam jemaat itu. Kalau saudara nanti melihat mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal terakhir, itu semua bicara tentang pertentangan. Kalau mau membuat penelitian terhadap bagian ini atau mau menulis buku atau menulis apa, bisa memberi judul sebenarnya pendekatan-pendekatan pastoral dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di dalam jemaat. Jadi Paulus itu memang sangat kental di sini. Ya, dalam 1 Korintus ini menggunakan yang namanya pendekatan-pendekatan pastoral. Jadi bukan pendekatan yang berkaitan dengan sebuah teori atau sebuah pikiran-pikiran yang biasanya dipakai di dalam teori-teori tertentu, ya, dalam dunia kepemimpinan mungkin, dalam dunia bisnis mungkin. Kalau ada pertentangan kan ada teori-teori bagaimana menyelesaikan masalah-masalah atau pertentangan yang muncul. Tetapi ternyata di dalam bagian ini Paulus itu lebih menggunakan yang namanya pendekatan pastoral. Nah,
Kalau kita melihat jemaat di Korintus ini, itu jemaat yang sangat maju sekali. Karena memang jelas dia dipengaruhi oleh kota yang sangat maju. Karena di zaman itu, Korintus itu adalah kota yang cukup ngetop ya, cukup hebat. Ada orang bilang kota perdagangan, ada orang bilang kota niaga, macam-macam istilah yang diberikan kepada kota Korintus. Nah, tetapi saudara, kalau kita melihat jemaat atau gereja di Korintus ini dikelilingi oleh banyak kuil. Nah, salah satu kuil yang sangat terkenal, yang sangat diagungkan oleh orang-orang orang-orang Korintus itu adalah kuil Dewi Artemis. Ya, Dewi Artemis, ya ada orang bilang itu dewi kesuburan, ya atau dewi Dewi seks dan lain sebagainya. Nah, tetapi saudara, kita bisa juga lihat selain kuil ini muncul, ternyata gereja di Korintus ini juga dikelilingi oleh perdagangan yang sangat maju. Bahkan di gereja di Korintus itu juga sangat banyak sekali para pedagang-pedagang. Makanya kalau Paulus dulu minta dana misi, ini yang disebut dengan jemaat-jemaat Akaya ya. Jemaat-jemaat Akaya. Jemaat-jemaat yang yang kaya, yang kalau diminta dana misi, Paulus akan mudah untuk meminta dana misi kepada mereka. Makanya kalau saudara jeli memperhatikan misalnya 2 Korintus 8, 2 Korintus 9. Nah, di sana dijelaskan itu bagaimana standar untuk memberi di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, kota ini atau kota Korintus itu menjadi pusat dagang yang sangat pesat. Dan dikatakan menjadi pintu masuk para pedagang di zamannya. Biasanya kalau kota itu sangat besar seperti itu, seperti Jakarta seperti ini, itu akan berpengaruh juga masuk ke dalam apa? Ke dalam gereja. Ya, jadi tidak hanya mempengaruhi kota itu, tapi mempengaruhi banyak lini daripada masyarakat juga, atau pengetahuan daripada masyarakat juga dipengaruhi oleh perkembangan yang ada di dalam kota itu. Ya, memang banyak sih orang bilang seharusnya gereja yang memberi pengaruh, tapi kadang-kadang kan tidak seperti itu juga ya, tidak seperti itu juga. Kadang-kadang gereja juga banyak dipengaruhi ya oleh keadaan kotanya, oleh keberadaan yang ada di sekelilingnya. Tapi yang memang yang idealnya ya seharusnya gereja yang mempengaruhi kotanya. Ya, jadi bukan kota yang mempengaruhi gereja. Nah, hadirnya gereja di Korintus rupanya banyak dipengaruhi oleh keadaan kota ini. Sehingga menjadi ada banyak persoalan yang harus diselesaikan di dalam jemaat. Karena memang kalau saudara lihat nanti itu dari pasal 1 sampai pasal 15 itu, orang Korintus itu jadi hampir duniawi sekali. Konsepnya duniawi sekali. Ya, termasuk nanti berkaitan dengan adanya percabulan di dalamnya, adanya perkawinan yang tidak sah. Makanya kan ada di sana dijelaskan oleh Paulus itu tentang perkawinan dengan orang-orang yang tidak seiman. Bagaimana cara mengatasi perkawinan itu. Nah, salah satunya dikatakan pertentangan yang muncul adalah persoalan ini yang kita akan bahas hari ini. Bolehkah orang percaya makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala? Nah, ini jadi masalah. Ya, jadi masalah. Bolehkah orang Kristen makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala? Nah, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, bolehkah orang Kristen makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala? Apakah yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menjawab ini, Bapak Ibu? Ya, tadi saya katakan kita harus menggunakan apa? Pendekatan Paulus, yaitu pendekatan pastoral itu. Dan pendekatan pastoral itulah yang saya lihat untuk menjawab ini yang dikatakan oleh Paulus sebenarnya dalam 13 ayat ini. Nah, yang pertama, ya, jadi sekali lagi, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, bolehkah orang Kristen makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala? Ini maksudnya ini makanan-makanan yang dibawa kepada Dewi Artemis. Jadi biasanya mereka mempersembahkan dulu, habis itu diambil, dimakan. Ya, dimakan tuh persembahan itu ya. Ya, kalau zaman sekarang, contohnya ya, sebelum saya jawab ya Bapak Ibu, contohnya kalau ada orang yang tidak seiman, yang mungkin 7 harian, 14 harian, ya 100 hari, 1000 hari gitu. Itu kan biasanya disolatin ya, disolatin. Ketika itu disolatin, lalu saudara diberi makanan seperti itu, boleh nggak itu dimakan? Nah, itu dia. Boleh nggak itu dimakan? Nah, ini makanya kita harus jawab sesuai dengan apa? Pendekatan pastoral. Yang pertama, jawaban yang pertama. Di dalam ayat 1 sampai 3, kita bisa dikatakan begini, kita bisa selesaikan dengan pendekatan kasih katanya. Artinya begini, kadang ada banyak orang pintar.
Tetapi belum tentu dapat menyelesaikan apa? Pertentangan yang ada di dalam jemaat. Makanya dalam ayat 1 sampai 3 itu Paulus mengulangi itu. Banyak di antara kamu orang yang punya pengetahuan dan lain sebagainya, tapi kamu jadi sombong dan lain sebagainya. Itu banyak sekali dia pakai. Kata pengetahuan yang dipakai di situ adalah gnosis sebenarnya. Adalah pengetahuan yang didapatkan karena kemampuan intelektual. Jadi kita bisa gnosis ini bisa berhubungan dengan IQ. Atau bisa juga berhubungan dengan kecermatan. Kemampuan orang untuk menganalisa sesuatu. Itu gnosis itu. Ya, jadi dia melihat sesuatu, dia mampu menganalisa. Ya, mampu menganalisanya. Nah, tetapi saudara, ketika ada orang, ketika kita menggunakan pendekatan yang seperti ini, terhadap kasus tadi yang saya katakan itu adalah menyelesaikan persoalan makanan yang dipersembahkan kepada jemaat, kepada berhala itu, sebenarnya itu menjadi pertentangan. Karena belum tentu yang seperti itu, pendekatan yang seperti itu, analisa gnosis yang kita pakai bisa menyelesaikan kata bolehkah kita memakan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Nah, ketika kita menganalisa, mungkin akan muncul beberapa jawaban di sana. Ya, apa yang menyebabkan nggak boleh dimakan? Apa yang menyebabkan boleh dimakan? Nanti pengetahuannya akan menganalisa. Lah kan cuma dikasih seperti itu aja. Ya kan? Cuma ditaruh di situ saja. Apa yang akan mempengaruhinya sehingga kita tidak boleh apa? Tidak boleh memakannya. Nah, masalah persembahan kepada berhala jika diselesaikan dengan pengetahuan akan menciptakan teori yang begitu pelik. Yang dapat membuat orang yang menciptakannya menjadi apa? Menjadi sombong. Makanya kan itu yang dibilang Paulus ya. Dengan pengetahuanmu itu kamu menjadi sombong. Nah, rupanya saudara, Paulus lebih senang kalau jemaat di Korintus menyelesaikan pertentangan ini dengan pendekatan kasih. Mengapa demikian? Karena ternyata bukan berarti Paulus mengabaikan pengetahuan. Tetapi yang maksudnya Paulus, pengetahuan itu harus didasarkan kepada kasih. Ketika kita melihat ada orang yang makan persembahan berhala, ketika kita menganalisanya tidak boleh, misalnya ini ya, ketika kita menganalisanya tidak boleh, kita harus mampu membuat pendekatan kasih tanpa harus menjas. Kita kan suka menjas ya, wah sesat dia, gak boleh itu dimakan, itu sesat sekali itu, katanya gitu. Saudara, ini yang kadang-kadang menjadi persoalan. Ya, menjadi persoalan. Jadi, Paulus lebih senang kita boleh punya pengetahuan, ya, tapi kita boleh juga punya analisa, tapi analisa kita, pengetahuan kita itu harus kita sertakan dengan apa? Dengan kasih. Kenapa? Karena dikatakan kasih itu sifatnya membangun. Atau dalam bahasa asli terjemahan yang paling dekat adalah membina. Jadi ketika ada orang yang makan persembahan berhala itu, ketika kita membuat pendekatan kasih dalam menyelesaikannya, maka orang itu akan merasa terbangun, akan merasa dibina. Ketika kita menyampaikan analisa demi analisa kita kepadanya tentang apa? Tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Nah, kalau pendekatan itu kita pakai untuk menyelesaikan masalah ini, maka dibilang di sana karena orang yang mengasihi dikenal oleh Allah. Jadi dalam arti maksudnya begini, karena Allah mengenal dia, maka Allah akan menolong dia untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Ya, di dalam kepada orang-orang yang sedang makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ya, Bapak Ibu, memang sangat banyak orang yang saklek ya. Banyak orang saklek, mungkin pendeta, mungkin orang Kristen atau siapapun, banyak orang yang saklek. Ya, yang kadang-kadang berkata kayak nggak ada makanan lain aja, katanya gitu. Udah kamu makan aja, nggak perlu kamu makan, katanya gitu. Ya udah beli aja makanan yang lain. Atau kadang-kadang ada orang saklek juga kalau dikasih buang aja gitu. Nah, tapi banyak pendekatan-pendekatan kalau kita tidak melakukan dengan pendekatan kasih, ketika kita diberi yang seperti itu lalu kita buang dan dia tahu kita buang, saudara, itu juga jadi masalah. Nah, ini pendekatan yang pertama ya. Ya, jadi pendekatan kasih itu akan menjadi apa? Seperti jembatan. Bagaimana menyelesaikannya.
Tetapi sudah terjawab, belum terjawab. Harus menggunakan jawaban yang kedua, yaitu pendekatan apa? Pendekatan teologis. Nah, artinya apa? Selesaikan masalah dari sudut pandang keutamaan Allah. Allah melebihi segala sesuatu dalam ayat 4 sampai 7 itu. Bahkan Paulus katakan nggak ada yang disebut berhala katanya. Allah segalanya. Hanya satu Allah, hanya satu Tuhan, hanya satu Allah yaitu Bapa, hanya satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus. Ketika konsep kita benar tentang Allah, seharusnya pengetahuan kita juga harus benar tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Itu maksudnya. Jadi memang benar, tidak ada berhala. Jadi seharusnya kalaupun kita makan, ya nggak ada masalah. Nggak ada persoalan. Ya, karena mau ditaruh di situ, mau dibuat bagaimanapun, kalau kita mau melihat dari sudut Allah, nggak terpengaruh sebenarnya. Yang kita sembahkan Allah, ya kan? Karena kalau kita pun makan itu, tidak ada menjadi persoalan buat kita. Karena penyembahan kita adalah penyembahan kepada Allah, bukan kepada berhala. Apa yang dipersembahkan kepada berhala akan persembahan itu akan berlaku bagi mereka yang mempersembahkannya. Bagi kita yang tidak terlibat di dalamnya, seharusnya itu tidak terpengaruh. Ya. Nah, tetapi dikatakan juga kalau kita mengatakan Allah lebih utama dari semua berhala, seharusnya makanan yang seperti itu perlu dipertimbangkan juga ketika kita mau memakannya. Jadi kalau Allah yang lebih utama, lalu ketika kita memakan itu jadi masalah Bapak Ibu, ya jadi masalah buat hati kita, jadi masalah buat pikiran kita, jadi masalah juga buat orang-orang di sekitar kita. Seharusnya kita tidak boleh memakannya. Nah, ini penting. Ya, ini penting. Karena dulu saya ingat ya Bapak Ibu. Ya, dulu saya sempat hidup di jalanan ya. Sehingga kadang-kadang makanan kan kurang juga kalau kita hidup di jalanan. Nah, di kampung itu ada kuburan Cina itu. Ya, kuburan Cina. Nah, kalau orang Cina biasanya bawa makanan. Orang-orang Cina Konghucu itu ya. Kalau bawa makanan ke kuburan itu kan makanan yang enak-enak ya. Ya, di zaman itu kan masih ada porkas. Ya, itu judi apa itu? Judi berhadiah itu ya, kayak undian harapan itu. Ya, ada porkas yang ada tebak-tebakan itu loh. Ya, masih ada seperti itu zaman itu. Ya, zaman itu. Nah, sehingga kuburan-kuburan Cina di zaman itu, di zamannya saya, ya, di zamannya Babelo gitu ya. Ya, saudara ya. Ya, itu menjadi tempat yang sangat cukup romantis buat kita untuk bisa mendapatkan makanan dengan mudah. Misalnya kalau udah masuk mobilnya mewahnya, seret itu. Lalu mulai kita lihat ada api, kita akan mengendap ke belakang. Karena bentar lagi ada segala makanan yang akan ditinggalkan, ada rokok. Ya, rokoknya rokok bagus tuh. Ada Jisamsu, ya ada gudang garam merah itu, gudang garam dukun itu ya. Ya, ada seperti itu, ada gudang garam filter, ada Surya, itu akan diletakkan di sana. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan seleranya ketika dia hidup. Nah, begitu berhari, kita akan makan makanan itu. Saya nggak tahu ya, percaya atau tidak percaya, ketika kita mau makan itu memang nggak ada enaknya. Ya, jadi mau dibilang karena dikasih sama setan nggak enak, kita bingung juga ya. Ya nggak, bingung juga Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan ketika kita memakan itu memang perasaannya hambar, tidak ada rasanya. Mau babi merah katanya yang dipersembahkan sana, ketika babi merah dimakan gak ada rasanya juga. Ketika dia menaruh mie goreng juga, ketika kita mau makannya sama juga. Yang paling enak itu yang bisa dirasakan hanya rokoknya aja yang tidak berubah rasanya. Nah, itu dia. Tapi makanan-makanannya itu saudara ya, makanan-makanannya itu ya berubah semua rasanya. Tapi kalau rokoknya nggak berubah rasanya. Nah, apa yang saya katakan kepada saudara, sebenarnya itu yang tadi yang saya bilang bahwa bagaimanapun kita menikmati makanan-makanan yang dipersembahkan kepada berhala, sebenarnya yang nggak ada rasanya itu ya. Nah, jadi jawaban kedua sebenarnya pendekatan teologis ini sudah mulai menjawab ya. Ya, menjawabnya apa? Ketika kita memakannya, ya nggak ngaruh, ya kan? Nggak ngaruh kan sebenarnya, karena hanya Allah, hanya ada satu Allah itu Bapa kita, hanya ada satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Tapi ketika kita tidak memakannya pun nggak ngaruh juga. Jadi makan atau tidak makan nggak ada ngaruhnya buat kita. Ya, nggak ada ngaruhnya. Nah, makanya jawaban yang ketiga ini yang menjadi kesimpulannya. Kita harus menggunakan apa? Pendekatan estetika itu. Ayat 8-13.
Artinya apa? Tidak ada makanan yang haram, tetapi yang harus diperhatikan adalah unsur estetikanya. Ya ada bilang unsur, kalau etika kan aturan, bisa juga. Tapi estetikanya itu unsur keindahannya atau unsur bagaimana orang memandang kita. Ya bagaimana orang memandang kita. Makanya dikatakan sana, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Ketika kita makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, kita harus mempertimbangkan orang-orang di sekitar kita. Ya, apakah dengan kita makan mereka menjadi terbangun atau tersandung? Ya kan? Karena dikatakan karena tidak semua orang kuat. Pendeta dia makan nih yang kayak gitu, yang ngeri juga kita ngelihatnya gitu. Ya. Jadi sebenarnya yang paling bagus itu adalah mengkombin 3 ini. Ya, pendekatan kasih, pendekatan teologisnya, dan pendekatan estetikanya. Nah, di puncak dari pendekatan estetika ini ketahuan. Ya, bukan persoalan boleh atau tidak boleh. Atau bukan persoalan ketika kita makan kita jadi jauh dari Allah. Ya kan, ketika kita tidak makan kita dekat dengan Allah. Bukan itu sebenarnya. Tapi bicara ketika kita makan, lalu ada orang yang tidak kuat imannya melihat kita makan. Atau kalau ada orang yang yang hati nuraninya tidak sekuat kita, dia akan jadi syak. Gak ada bedanya. Ya, jadi orang Kristen dan tidak jadi orang Kristen. Nah, ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita kerjakan. Ya, yang harus kita lihat bahwa memang pendekatan estetika itu adalah pendekatan yang dilihat dari sudut keindahannya atau dilihat dari unsur bukan hanya sekedar keindahan, unsur seninya, tapi bagaimana orang menilai unsur estetikanya. Bagaimana orang menilai yang saya lakukan ini bagus apa enggak? Bagaimana orang menilai? Iya. Nah, kalau itu kita lakukan Bapak Ibu, ya sebenarnya akan jadi baik ya. Sama dengan kalau saya tanya sekarang kepada Bapak Ibu, boleh nggak orang Kristen merokok? Ya. Jawabannya sama juga kan. Bukan persoalan boleh atau tidak boleh, tapi unsur itu tadi. Pendekatan kasihnya, kenapa sih harus ngerokok? Apa gunanya ngerokok misalnya? Lalu pendekatan teologisnya gitu kan? Ya, tubuhmu adalah bait Allah. Ya enggak? Ya, apakah kita dengan kita merokok itu akan membuat kita lebih dekat dengan Allah atau tambah jauh dari Allah kan gitu. Nah, baru estetikanya. Ada keindahan enggak di sana? Ya. Saya pakai contoh kemarin di mana itu? Saya lagi ngambil kursi roda ya. Orangnya belum datang, jadi saya di Galaxy Park kemarin duduk sama Ibu Nina sama si Candice. Ketika kita masuk, lalu ada Starbucks ya, Starbucks. Nah sekarang ada wanita cantik, begitu dia narik ini, kira-kira dari segi estetika bagus nggak? Ya tergantung orang melihat juga ya. Ya tergantung orang melihat juga. Nah jadi semua unsur itu bicara di dalam Alkitab itu boleh apa tidak, ya kan? Boleh apa tidak itu harus dilihat dari 3 sudut ini. Pendekatan kasih, pendekatan teologisnya, dan pendekatan estetikanya supaya apa? Supaya kita dapat menjawab. Ya, menjawab. Jadi nggak hanya langsung sikat gitu, nggak. Tapi ada pendekatan-pendekatan yang sudah kita buat supaya pendekatan-pendekatan itu justru membuat kita jadi apa? Jadi damai, jadi tenang. Ketika kita bisa melihat ya, kita bisa melihat hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya begini, ya, hidup bukan persoalan makanan yang boleh dimakan atau tidak, tetapi apakah yang saya makan membangun atau tidak. Sekali lagi ya, hidup bukan persoalan makanan yang boleh dimakan atau tidak, tetapi apakah yang saya makan membangun atau tidak. Ini dari inspirasi gue HS saya kutip, ya. Dan biar firman ini menjadi kekuatan yang bisa menolong kita di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami ketika kami diperhadapkan dengan pertentangan-pertentangan persoalan makanan yang boleh dimakan atau tidak boleh dimakan. Kiranya Tuhan memberi hikmat kepada kami, supaya ketika kami memakannya, kami boleh bersuka cita dan mengucap syukur. Tapi ketika kami tidak makan pun, kami juga bersyukur.
Ketika kami memakannya, biarlah orang tidak tersandung dengan apa yang kami makan. Tetapi ketika kami tidak makan juga, biarlah juga kami tidak dibicarakan oleh orang, karena kami tidak memakannya. Tuhan tolong kami semuanya, Tuhan berkati kami, Tuhan berikan kami kemampuan, supaya kami boleh memberi yang terbaik dalam hidup kami setiap hari, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah pendekatan kasih, pendekatan teologis, dan pendekatan estetika kami gunakan Tuhan, dalam mengambil keputusan demi keputusan yang ada ketika kami diperhadapkan dengan pertentangan yang mungkin sepele, tapi mungkin cukup mengancam iman percaya kami juga. Biarlah Tuhan tolong kami, berkati kami dengan kekuatan yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang agung itu, kami sudah berdoa. Amin.